Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman Pertiwi. Saya adalah mahasiswi di jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, sekarang saya akan sedikitnya membahas tentang dampak sosial dari adanya COVID-19 ini. Dengan seiringnya berjalannya waktu dari awal kasus ini masuk ke Indonesia hingga puluhan ribunya kasus di Indonesia, menetapkan bahwa pemerintah Indonesia itu menetapkan bahwa darurat kesehatan nasional. Nah, dengan adanya itu untuk meminimalisir penyebarannya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengadakan kebijakan yang bernama physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter terhadap manusia lain dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tentunya ada dampak dari kebijakan tersebut, yaitu kurangnya aktivitas di luar rumah menyebabkan laju pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor itu menurun. Nah, terutama yang dirasakan oleh kelas masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah itu, bahwa yang kesehariannya misalnya yaitu berdagang sebagai toko kecil, pedagang asongan, atau mungkin ojek online yang hanya pendapatannya yang sehari-hari saja, yang untuk makan, untuk kegiatan, untuk kehidupannya itu hanya bergantung terhadap pendapatan sehariannya, sekarang menjadi menurun secara tajam. Nah, dampak dari adanya kebijakan physical distancing ini juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar atau sekolah yang tadinya belajar face to face atau secara langsung, sekarang harus secara online gitu. Secara online dengan adanya berbagai kesulitan bagi siswanya maupun gurunya, yaitu dengan kurangnya fasilitas ataupun lainnya gitu, menyebabkan kegiatan belajar mengajar itu tidak efektif dilakukan untuk secara online karena kurangnya persiapan. Physical distancing ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan seseorang terhadap orang lain karena merasa kecurigaan terhadap orang lain. Terus budaya kita untuk bersalaman, budaya kita untuk menyapa, dan itu pun sudah hilang karena untuk meminimalisir adanya penyebaran virus corona ini. Nah, selain itu juga adanya kebijakan yang lain, yaitu kebijakan lockdown atau pembatasan wilayah, di mana tidak boleh melakukan kegiatan di luar wilayah atau di luar kota yang lain gitu. Karena itu juga bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Nah, dengan berbagai kebijakan, tentunya pemerintah juga sudah mengetahui dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia, termasuk dampak ekonomi, pariwisata, industri, manufaktur, ataupun pelayanan publik lainnya, sehingga membatasi interaksi manusia sosial, di mana tidak bisa diri sendiri atau tidak bisa dengan dirinya sendiri, harus memerlukan bantuan orang lain, menyebabkan masyarakat itu kesulitan di berbagai apapun. Nah, selanjutnya dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan berbagai sektor pastinya mengurangi adanya atau membatasi adanya kegiatan. Nah, seperti banyaknya pegawai swasta, ya buruh ataupun apapun di PHK karena kurangnya pemasukan yang sebelumnya diberhentikan, sekarang adanya PHK terhadap pegawai-pegawainya. Nah, physical distancing ini tentunya baik untuk diikuti karena physical distancing ini untuk mengurangi atau meminimalisir penyebaran adanya COVID-19 ini. Meskipun adanya dampak negatif dari adanya physical distancing, tapi ini juga berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19 ini. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang pemerintah Indonesia menerapkan new normal atau keadaan baru, di mana kita juga bisa beraktivitas secara normal tetapi tetap membatasi kegiatan interaksi di luar rumah, membatasi kegiatan interaksi dengan orang lain, juga tetap mengikuti protokol yang ada atau protokol yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, tentunya sebagai masyarakat yang baik dan juga untuk meminimalisir, untuk menghilangkan adanya si virus ini, kita juga sebagai warga Indonesia yang baik dan tentunya mengikuti aturan dari pemerintah, harus mengikuti aturan juga protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
seperti mencuci tangan, lalu memakai hand sanitizer atau memakai masker, memakai face shield juga boleh dilakukan oleh masyarakat sekarang. Nah, dengan adanya keadaan baru atau new normal ini bukan berarti kita dengan semena-mena boleh melakukan kegiatan di luaran dengan tidak memakai masker atau tidak rajin dengan cuci tangan. Itu tidak diperbolehkan karena masih kasus COVID-19 ini di Indonesia ini masih cukup tinggi dan angka kematian pun cukup tinggi hingga saat ini. Nah, dampak dari COVID-19 ini juga menyebabkan yang biasanya keluar rumah atau melakukan kegiatan di luar rumah sekarang hanya untuk di rumah aja, diam di rumah aja, menyebabkan bahwa manusia itu mengalami tekanan yang luar biasa. Biasanya yang misalnya berdagang keluar sekarang harus di rumah saja, adanya tekanan stres di ini, dan sekarang dalam keadaan new normal ini menjadikan masyarakat itu berbondong-bondong untuk keluar rumah karena sudah diperbolehkan, tapi tetap harus dengan anjuran protokol dari pemerintah Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.